was an accident. Oh, there's gonna be another accident when I find. Will you just wait and see what happens to her? When I fucking see her. We had loose, right? What? Fuck you. Him or me? I can't fucking. Fucking hell, that's funny. So, Say run! Run! Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film yang berjudul Eden Lake ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Steve dan Jenny yang berlibur di sebuah danau bernama Eden Lake. Sayangnya, keinginan mereka untuk bersantai dan menikmati momen romantis berdua harus terganggu dengan adanya komplotan anak berandalan yang juga berada di situ. Kehadiran mereka yang dianggap mengacau hingga membuat Steve geram dan berusaha untuk menegurnya. Aksi tersebut memicu sebuah perkelahian yang berujung dengan tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh para remaja itu. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang akan pergi liburan akhir pekan. Wanita ini bernama Jenny dan pacarnya Steve. Jenny adalah seorang pengasuh di tempat titipan anak. Steve berencana akan mengajak Jenny ke pinggir danau menikmati pemandangan indah yang berada di kawasan pertambangan di dalam hutan. Singkat cerita, mereka pun sampai di daerah tersebut. Mereka pun sempatkan untuk nongkrong di kafe, dan tanpa sengaja, Jenny melihat seorang anak yang ditampar oleh ibunya karena berkelakuan nakal. Jenny hanya bisa terdiam melihatnya. Lalu pagi pun tiba. Keduanya langsung menuju ke lokasi danau yang tak jauh dari kota. Dengan bermodalkan GPS, mereka pun mengikuti petunjuk yang sudah diarahkan. Terlihat lokasi pertambangan dan penembakan kayu di dalam hutan tersebut. Setelah beberapa puluh menit ke dalam, akhirnya mereka pun sampai di pinggir danau. Steve sengaja mengajak Jenny ke tempat ini sekaligus ingin memberinya cincin tunangan. Di dalam hutan tersebut, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang menulis. Jenny pun coba menegurnya, namun anak ini terlihat cuek dan mengatakan bahwa dirinya dilarang orang tuanya untuk berbicara dengan orang asing. Mereka pun memaklumi dan pergi meninggalkannya. Danau yang tenang dengan keindahan alamnya membuat keduanya menikmati waktu berdua. Tak lama, muncullah para berandalan anak remaja tanggung yang coba membuli anak kecil tadi yang dilihat Jenny. Namun keduanya menghiraukan mereka. Seketika Jenny dikejutkan dengan gangguan anjing dari berandalan ini yang coba mengganggunya. Anak-anak ini pun segera memanggil anjing mereka. Kemudian Steve berenang di danau dan Jenny menjaga barang-barang mereka. Namun lagi-lagi Jenny diganggu oleh anjing itu. Dan kali ini Steve coba menegur anak-anak remaja ini agar menjaga anjingnya. Bukannya merasa bersalah, justru anak-anak berandalan ini menertawainya. This is a big beach. There's room for all of us. who are you calling a dick? Oh, fucking. Malam pun tiba. Keduanya mendirikan tenda dan berkemah di tempat itu. Steve lalu coba mengeluarkan cincin yang akan diberikannya untuk Jenny. Belum sempat Steve memberikannya, seketika Jenny mendengar suara dari dalam hutan seolah ada yang mengintip mereka. Tak lama, keduanya pun masuk ke dalam tenda dan menikmati malam. Keesokannya, Jenny yang melihat perbekalan mereka sudah mulai membusuk pun mengajak Steve ke kota untuk membeli makanan. Tanpa diduga, ban mobilnya bocor seperti sengaja dilakukan seseorang. Setelah mengganti ban, mereka kembali bertemu dengan anak-anak ini. Para berandalan ini mengolok-olok Steve dengan mengatakan bahwa mereka telah membocorkan ban mobilnya. Steve pun secara spontan mengejar para berandalan tersebut. Namun mereka masuk ke kawasan yang tak bisa dimasuki mobil. Steve pun menghentikan mobilnya dan beralih ke kota. Sampai di kafe, dia coba menanyakan pada pelayan tentang anak-anak berandalan itu. Pelayan ini mengatakan bahwa dia mengetahui tentang anak-anak nakal itu. Namun seolah-olah orang-orang di tempat itu memaklumi kenakalan mereka. Lalu keduanya pun kembali. Tanpa sengaja, Steve melihat sepeda anak-anak remaja ini di teras sebuah rumah. Dia pun menghentikan laju mobilnya.
Dia ingin segera menegur atau memberitahu kepada orang tua mereka. Jenny coba melarangnya, namun Steve mengabaikan pesan Jenny. Dia pun memasuki rumah tersebut, tapi tak ada orang di dalam. Tiba-tiba muncul seseorang yang tak lain bapak dari anak-anak itu. Steve pun langsung bersembunyi dan naik ke lantai atas. Orang ini memanggil anaknya yang bernama Brad. Steve pun segera melarikan diri dari jendela loteng. Keduanya pun kembali ke tenda dan menikmati liburan. Tak lama, Jenny tersadar bahwa tas mereka telah hilang, yang dimana isinya kunci mobil, handphone, dompet, dan lain-lain. Keduanya pun segera menuju ke lokasi parkir mobil mereka di atas. Dan ternyata mobil Steve sudah dicuri oleh para berandalan ini. Steve dan Jenny pun coba menelusuri hutan untuk mencari, dan seketika para berandalan ini pun muncul di hadapan keduanya. Di tengah malam, mereka melihat gerombolan bocah ini sedang berpesta di tengah hutan. Steve pun coba mendatanginya dan dengan baik-baik menanyakan keberadaan mobilnya. Namun ketua berandalan ini yang bernama Brad tak memperdulikan Steve hingga dia mendengar suara HP-nya berbunyi. Dia mencoba mengambilnya hingga terjadilah pertengkaran antar mereka. Lalu yang lainnya pun mengeluarkan pisau untuk menusuk Steve. Dengan cepat, Steve menangkap pisau tersebut dan seketika anjing mereka pun tanpa sengaja tertusuk olehnya. Steve dan Jenny pun segera melarikan diri. Namun Brad yang tak terima anjing yang mati langsung mengejar mereka berdua. Mobilnya terdampar di lumpur. Mereka pun melempari keduanya dengan batu. Steve dan Jenny pun panik dan berusaha untuk menghindar. Mereka memecahkan lampu mobil Steve. Dengan berusaha sekuat tenaga, Steve berhasil melarikan diri. Namun karena tak ada cahaya, akhirnya keduanya pun menabrak pohon dan terdampar, sampai membuat Steve tertusuk batang pohon yang melintang ke dalam mobil. Berandalan ini pun segera mencari mereka dengan senter. Steve meminta Jenny untuk pergi mencari jalan keluar dan meminta bantuan. Di pagi hari, Jenny yang masih berada di dalam hutan coba mencari keberadaannya. Dia melihat mobilnya namun tak melihat Steve berada di situ. Dia pun coba menyusurinya. Tak lama, dia melihat pacarnya yang berlumuran darah sudah disekap oleh mereka. Jenny coba memperhatikan dari balik dedaunan apa yang dilakukan olehnya. Anak-anak ini pun menyiksa Steve dan mengikatnya dengan rantai kawat berduri. Steve meminta kepada mereka agar dilepaskan dan dia berjanji untuk tidak mempermasalahkan soal ini. Namun ketua dari berandalan ini pun tetap tak terima dan berniat ingin mencari Jenny untuk menyiksa mereka berdua. Kemudian dia memerintahkan anggotanya satu persatu untuk menusuk Steve dengan pisau. Anak-anak remaja polos yang ketakutan ini dengan terpaksa menuruti apa kata Brad. Satu persatu mereka menusuknya dan anggota wanita yang bernama Pat ini merekam kejadian itu dengan handphone. Come on. Jenny yang melihat Steve tersiksa pun menangis, namun dia tak tahu harus berbuat apa. Lalu Jenny coba menggunakan Bluetooth di GPS-nya untuk terhubung dengan telepon Steve. Dia menelpon 911 untuk meminta bantuan. Dan seketika, Brad yang memegang HP-nya Steve mengetahui bahwa Jenny berada tak jauh dari mereka. Dengan berteriak, Steve pun meminta Jenny untuk pergi. Jenny pun berlari sekuat tenaga menghindari bocah-bocah bersepeda ini, hingga dia menemukan batang kayu dan membuat mereka semua terjatuh. Lalu Jenny menemukan sebuah tempat, namun tak ada orang di dalamnya. Dia pun coba membuka pintu itu. Dia ingin mengambil hati yang terletak di atas meja. Di saat yang sama, dia melihat anak-anak ini sudah menuju ke tempatnya. Jenny yang merasa tak punya waktu lagi pun segera bersembunyi. Sementara, salah satu anggota yang diperintahkan Brad untuk mengecek keberadaan Steve pun melihatnya sudah melarikan diri. Dia pun segera melapor kepada Brad dan mereka pun bergegas untuk mencarinya. Steve yang berhasil ke mobilnya pun segera mengambil alat-alat yang diperlukan. Namun, alarm mobilnya berbunyi dan membuat Brad CS mengetahui keberadaannya. Dia pun segera menyelamatkan diri. Jenny yang sudah pergi dari tempat itu mencoba mencari jalan keluar dan tanpa sengaja hampir saja terpukul oleh Steve yang dia kira Jenny adalah bagian dari mereka. Kedua pasangan ini pun langsung bergegas mencari jalan keluar dari hutan itu.
Mereka pun melihat sebuah pondok dan segera Jenny membopong Steve masuk ke dalam. Dia pun memberi Steve minum dan membersihkan lukanya. Darahnya mengalir cukup deras. Steve pun sudah putus asa. Dia mengira dirinya tak lama lagi akan mati. Namun Jenny menyemangatinya dengan mengatakan bahwa mereka akan selamat dan keluar dari hutan itu. Lalu Jenny meraba kantongnya Steve dan dia pun mengetahui bahwa pacarnya ini akan memberikannya cincin. Dia pun segera menyimpannya. Tiba-tiba, para berandalan bocah tengil ini kembali muncul dan coba mencari keduanya. Dengan cepat, Jenny menyembunyikan Steve di bawah lantai pondok bersama dirinya. Mereka melihat darah berceceran di lantai itu. Namun mereka tak mengetahui keberadaan keduanya. Jenny coba menutup mulut Steve agar tidak menimbulkan suara. Lalu Brad memastikan bahwa keduanya tidak jauh dan memerintahkan anggotanya untuk berpencar mencari mereka. Setelah Brad CS pergi, Jenny pun mengeluarkan Steve dari air sungai itu dan merebahkan tubuhnya di balik dedaunan. Sementara dirinya pergi mencari bantuan, dan tak lupa dia memakai cincin dari Steve dan meminta Steve untuk bertahan. Sambil terus berlari, Jenny tak melihat jebakan di depannya. Kakinya pun tertusuk besi yang ditanam di area itu. Dengan merintih kesakitan, dia pun terjatuh. Di saat yang sama, dia mendengar langkah kaki para berandalan itu dan segera dia menjatuhkan dirinya ke bawah agar tak diketahui oleh mereka. Dengan luka yang cukup dalam, Jenny pun coba mencabut duri tersebut dan menahan sakitnya yang luar biasa. Jenny kembali bertemu dengan anak lelaki pendiam saat pertama datang ke danau. Dia pun coba meminta bantuan kepada anak ini agar membawanya ke kota. Dengan kaki yang pincang, dia pun mengikutinya. Tak lama anak ini pun berhenti di tengah hutan dengan alasan bahwa ibunya akan menjemputnya. Lalu dia mulai menggunakan HP-nya untuk memberitahukan kepada Brad CS keberadaan Jenny. Jenny yang sudah mulai curiga melihatnya, coba merebut HP anak itu. Dan tiba-tiba, para berandalan ini pun muncul dan langsung menangkapnya. Dirinya diikat bersama Steve yang ternyata sudah tewas. Lalu anak kecil ini diperintahkan Brad untuk membakar tubuh Steve yang sudah disiram bensin. Jenny memohon agar mereka tidak melakukannya. Dengan sangat ketakutan, anak ini pun membakarnya. Tali yang sudah terbakar membuat Jenny lepas dan dia pun coba melawan mereka. Lalu dirinya menumpahkan bensin yang masih berada di dalam ember untuk segera melarikan diri. Melihat Jenny berhasil lari, Brad pun mengancamnya dengan membakar anak ini jika dia tak kembali. Namun Jenny tak memperdulikannya dan hanya mendengar teriakan dari anak itu. Dia pun terus menyusuri hutan. Tak lama, dia menemukan sebuah peta terpajang sebagai petunjuk daerah tersebut. Dia pun segera mengambilnya dengan memecahkan kaca. Di saat yang sama, dia mendengar suara Brad dan lainnya menuju ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Jenny pun langsung bersembunyi di dalam tong sampah dan menahan baunya yang sangat menyengat. Tak lama mereka pergi, Jenny pun keluar dengan tubuh yang sudah berlumuran lumpur. Tiba-tiba, salah satu anggota Brad muncul di belakangnya. Tanpa basa-basi, Jenny yang sudah dendam kepada mereka pun langsung menghabisinya saat itu juga. Anak ini pun terkapar. Jenny tersadar telah membunuhnya dan merasa menyesal atas apa yang diperbuatnya. Lalu, di tengah malam, Brad mendengar Paige memanggilnya. Segera dia menuju ke arah suara itu. Brad melihat salah satu anggotanya sudah tewas. Abang dari anak ini pun menangisinya, dan dia sudah mulai kesal dengan Brad karena akibat ulahnya sampai membuat adiknya tewas. Namun Brad yang arogan pun tak mau disalahkan. Lalu dia pun menghubungi orang tuanya yang sampai membuat Brad murka padanya dan langsung menghantamnya habis-habisan. Paige yang melihat itu pun langsung ketakutan dan melarikan diri meninggalkan mereka berdua. Jenny akhirnya berhasil melewati pagar pembatas dan menemukan sebuah mobil. Dia pun segera meminta pertolongan pada pria ini. Setelah bertanya jawab, pria ini mengaku ingin menjemput adiknya. Jenny sudah mulai mencurigainya karena mobil tersebut bukan arah ke kota, melainkan masuk ke dalam hutan. Jenny mengira bahwa orang ini adalah juga keluarga mereka. Ternyata dugaan Jenny benar. Pria ini diminta mereka untuk menjemput. Setelah mengetahui hal itu, Jenny pun langsung tancap gas memutar balik mobil itu dan melarikan diri. Dan di tengah
tengah jalan, Jenny melihat Pete keluar dari hutan. Dia pun segera menabraknya. Setelah memasuki pemukiman, Jenny dikejutkan dengan munculnya sebuah mobil dari arah yang berlawanan, dan itu membuatnya panik hingga dia masuk ke pekarangan rumah warga. Dengan perlahan, dia pun keluar meminta pertolongan, yang dimana orang-orang di rumah itu sedang mengadakan party. Mereka pun coba menanyai Jenny dan mengobati lukanya. Tak lama, seseorang dari mereka mendapat telepon dan mengabarkan bahwa anaknya sudah tewas ditabrak. Seketika mereka juga melihat mobil yang dibawa Jenny adalah mobil anak mereka. Ternyata keluarga besar ini adalah keluarga dari Brad dan yang lainnya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Jenny telah membunuh anak mereka. Jenny pun meminta izin ke toilet. Dia yang ketakutan dan gemetar, tak menyangka terperangkap dalam keluarga para berandalan itu. Kemudian, tak lama, muncullah Brad dan mengadukan ke ayahnya dan menyalahkan Jenny. Namun Jenny coba menjelaskan apa yang dikatakannya itu tidak benar. Mereka yang telah membunuh pacarnya dan menyiksanya. Namun mereka tak mau mendengar Jenny dan langsung membawanya ke dalam toilet untuk menyiksanya. Dengan segala upayanya, Jenny yang malang pun tak berakhir selamat di tangan keluarga berandalan ini. Brad pun segera menghapus semua rekaman video penyiksaan yang sudah mereka buat. Film pun selesai.